kegiatan belajar dan mengajar kita ini menyenangkan untuk kalian. Jadi, kalian sudah Ibu bagi menjadi beberapa kelompok dan Ibu sudah sediakan kertasnya. Masing-masing dari kalian, setiap orang satu atau dua boleh mengisi kertas ini, kemudian nanti akan menempelkannya di kolom kegiatan kelas kita, di tabel kegiatan kelas ini. Kalian bisa menulis apa yang kalian rasa bisa menjadi kesepakatan kita bersama. Contoh, belajar kewarganegaraan harus menyenangkan. Sekarang tidak boleh ada lagi pribadi. Mel, tulis baca terserah Mel, menulis apa? Ayo. Tapi ini khusus kesepakatan atau keyakinan kelas kita untuk mapor PKN ya, karena seharusnya setiap hari membuat keyakinan kelas besar. Terus, oke. Silakan yang sudah selesai langsung boleh ditempel. Oke, Bu. Yang sudah silakan duduk. Yang sudah silakan duduk. Oke. Yang sudah duduk, yang sudah duduk. Ayo aku sudah semua ini. Tidak boleh keluar kelas saat guru tidak ada di dalam. Jika permisi, satu orang saja. Sepakat? Sepakat. Oke, lagi di sini ya.
sini. Ketika pelajaran sedang berlangsung, mohon untuk tidak ribut agar setiap siswa tetap fokus belajar. Baik, dengarkan ibu seluruhnya aku. Dengarkan ibu seluruhnya. Semua keyakinan kelas yang sudah kalian buat ini, beberapa yang sudah kita sepakati akan kita laksanakan. Nah, keseluruhan ini, keyakinan kelas dan kesepakatan kelas yang kita buat ini, tujuannya adalah untuk membudayakan budaya positif terhadap kalian semua. Ini semua yang kalian bilang ini adalah yang baik. Berarti seluruh anak didik ibu, seluruh anak didik ibu yang sudah mengisi tabel keyakinan kelas kita. Nah, jadi dari semua keyakinan kelas yang sudah kalian buat ini, kita akan pilih yang menjadi kesepakatan kita bersama. Baik, ibu. Misalnya ini yang pertama, setiap pelajaran PKS harus ada kuis setiap akhir bab dan mendapatkan poin. Kita setuju? Melaksanakan 3T. Keren kali, siapa yang membuat 3T ini? Simpra, takut, tertib, teladan. Di setiap mata pelajaran kewarganegaraan harus dimulai dengan nilai yang dibuat bersama agar lebih semangat. Setuju? Berarti mulai minggu depan nanti kita buat lagi yang lihat. Kemarin juga udah kita buat kan? Baik. Kemudian, boleh makan-makan di kelas? Tidak boleh ya? Kita harus sepakat ini. Sepakat? Boleh tidur di kelas? Tidak boleh ya? Oke. Tidak boleh makan-makan saat pelajaran. Sepakat? Kemudian, setiap jam pelajaran PKS tidak boleh meminjam pulpen. Oke, tidak boleh keluar kelas tanpa alasan yang masuk akal. Sepakat? Kemudian, oke, tidak boleh keluar kelas saat guru tidak ada di dalam. Jika permisi, satu orang saja. Sepakat? Sepakat. Kita di sini ya. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan ini. Di sini kami mau menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa guru kita, calon guru penggerak, akan berbagi praktik baik aksi nyata 1.4 budaya positif untuk kita semua. Pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Ibu kita, Ibu Garis Gabriela Savitini, SPD. Mari kita ikuti dengan serius sehingga ini sungguh bisa juga menjadi manfaat yang positif untuk kita yang masih belum CGP. Waktu dan kesempatan kami persilakan kepada Ibu Gibi. Baik, terima kasih kepada CDS mewakili kepala sekolah yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Selamat pagi Ibu dan Bapak guru hebat. Terima kasih sudah meringankan langkah, memberikan waktu untuk menyaksikan saya untuk berbagi praktik baik, hal-hal yang saya pelajari, yang saya dapati ketika saya dan saat ini pun masih dalam proses pendidikan guru penggerak. Hari ini saya akan berbagi praktik baik sesuai dengan modul yang saya sudah pelajari, itu ada di aksi nyata 1.4 tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu,
Budaya positif itu sebenarnya bagian dari disiplin positif dan juga nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian juga ternyata pada kenyataannya, mau dan tidak mau kita mengakuinya bahwa budaya positif ini adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Kemudian juga untuk mewujudkan budaya positif, ada dia disebut sebagai hukuman dan penghargaan. Bagaimana hukuman itu bisa mewujudkan budaya positif, atau misalnya bagaimana penghargaan akan mewujudkan budaya positif, nanti kita akan lihat bersama. Kemudian ada juga 5 posisi kontrol yang juga merupakan budaya positif. Ini nanti sebenarnya yang paling penting bagi kita Bapak dan Ibu guru untuk memahami di mana posisi kita agar memang budaya positif itu bisa lebih mudah kita terapkan kepada anak didik kita. Kemudian yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini nanti berhubungan dengan bagaimana kita berusaha menyelesaikan masalah pada anak didik kita dari keluar kita dari zona atau cara yang selama ini kita lakukan. Baik, kita lihat yang pertama. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal merupakan proses pembelajaran untuk mendidik anak didik melakukan kontrol diri dan pembentukan percaya diri yang dilakukan dengan cara pendekatan terhadap anak didik sehingga tercipta lingkungan yang positif. Ibu dan Bapak guru yang hebat, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kita sebenarnya selalu diingatkan bahwa anak-anak itu tumbuh dengan bakatnya masing-masing. Mereka punya bakat itu sejak dia dilahirkan. Nah, maka sebagai seorang guru, sebenarnya kita hanya menuntun. Kenapa selama ini kita sepertinya kewalahan? Karena kita berusaha menunjukkan jalan mereka, atau mungkin kita tanpa kita sadari menggendong mereka pun. Padahal sebenarnya kita hanya menuntun. Temukan di mana kemampuan dan bakat mereka, maka silahkan dikembangkan sesuai dengan bakat dan minat mereka. Kemudian ada sebuah contoh paradigma ataupun cara berpikir tentang disiplin positif ini. Yang pertama itu pertanyaan yang akan muncul. Sebetulnya saya akan menyuruh atau meminta dulu Bapak Ibu untuk menggenggam tangan kita dulu masing-masing. Nah, kemudian dari genggaman ini ada beberapa pertanyaan yang muncul. Yang pertama, siapa yang bersedia membuka kepalan tangan kita ini? Buatlah yang kita genggam ini adalah hal yang paling berharga untuk kita. Coba kita bayangkan itu adalah hal yang paling berharga untuk kita. Mungkin pasangan kita, mungkin barang kita, atau apapun itu. Kita genggam dengan erat. Maka pertanyaannya, siapa yang bersedia membuka kepalan tangan ini? Buat jawabannya dalam diri kita masing-masing. Nah, kemudian siapa yang akan tetap bertahan menutup kepalan tangan walaupun ada orang yang meminta untuk membuka? Coba buka, aku mau lihat dulu apa rupanya yang paling berharga untukmu. Pilihannya sebenarnya sama kita. Mau kita buka, mau kita tunjukkan, enggak, itu hak kita. Nah, kemudian siapa sesungguhnya yang memegang kontrol? Kita yang memegang kontrol. Maka sebenarnya untuk anak-anak kita pun bukan kita yang memegang kontrol mereka. Tapi kita bisa mengarahkannya dari posisi kontrol nanti. Kemudian di poin 4 dikatakan yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara menentukan kepalan tangan rekannya. Bisa saja, misalnya karena saya dekat sama yang buka mem, mau saya lihat apa? Bisa saja juga karena dia dekat dengan saya, ini yang berharga untukku. Padahal kalau ini kita lakukan untuk anak didik kita, tentu lebih mudah ya Bapak Ibu. Kalau dia percaya sama kita, dia akan membukanya atau bahkan dia akan menunjukkan seluruh dirinya. Maka pertanyaannya kepada kita sebenarnya sudah di fase mana kita untuk anak didik kita. Jangan-jangan kita bahkan nggak tahu apa yang digenggamnya dalam kepalan tangannya. Jangankan untuk membukanya atau meminta dia membukanya, atau misalnya bagaimana supaya dia mau membukanya untuk kita. Bahkan kita nggak tahu juga apa yang dia genggam. Maka ini berlaku kepada anak didik kita, hal yang sama pun berlaku kepada kita. Karena bagaimanapun kita manusia yang utuh, sama juga dengan murid-murid kita. Kemudian jawabannya, tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah
apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Oleh karena itu kita juga sudah sering tahu sebagai guru yang banyak pengalaman atau sebagai seorang yang dewasa bahwa setiap orang punya pilihan dan kita wajib menghormati pilihan-pilihan apapun yang ada atau yang diberikan oleh rekan-rekan kita, karena bagaimanapun mereka lah yang punya kontrol atas dirinya. Begitu juga lah untuk anak didik kita. Itulah yang dimaksud di sesi budaya positif untuk yang paling pertama tadi. Kemudian teori kontrol Dr. William Glasser ini sebenarnya paling terkenal, apalagi semenjak saya mengikuti pendidikan guru penggerak, banyak sekali teori-teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser ini. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, atau ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sebenarnya tanpa kita sadari, teori kontrol Dr. William Glasser ini sering bahkan kita lakukan kepada didik kita. Sebenarnya yang kita lakukan itu kan hanya dalam bentuk ilusi saja kan Bapak Ibu. Kamu kalau nggak mengerjakan tugas, malas belajar, kamu nggak akan jadi apa-apa. Kamu kalau terus tidur di kelas seperti ini, harus seperti ini. Kamu kalau nggak tekun belajar matematika itu adalah ratu, raja segala ilmu. Kalau itu kamu nggak bisa, kamu sudah pasti kehilangan ilmu yang paling penting, ilmu dasar. Atau kita bilang kamu kalau nggak mau bahasa Inggrismu tidak kamu mau rubah, jangan mimpi kamu bisa menguasai dunia. Itu sebenarnya ilusi-ilusi yang kita buat dalam kontrol kita. Contoh yang kita buat seperti ini supaya anak-anak tadi atau anak didik kita tadi ke jalan yang kita anggap benar tadi. Sebenarnya kita pun belum tentu benar dengan yang kita sampaikan itu. Nah, baik, kita lihat yang berikutnya. Bagaimana seorang bisa berubah daripada paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol menurut Stephen R. Covey ini? Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperhatikan cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma lama, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Dalam pendidikan guru penggerak, saya belajar bahwa guru sebagai sumbernya ilmu untuk anak-anaknya, maka mau tidak mau kita bapak dan ibu guru harus juga terus belajar. Karena bagaimanapun anak-anak kita percaya penuh dengan yang kita sampaikan. Oleh karena itu memang kita harus mau berubah dulu. Dan dalam perubahan itu tidak ada yang mudah, tentu saja kita memahami ini semua kan Bapak Ibu. Tidak ada yang mudah dengan perubahan. Tetapi sebenarnya yang paling benar bahwa perubahan itulah yang nyata. Kita nggak bisa melawan perubahan. Maka walaupun kita rasa mungkin dengan keadaan anak didik kita selama ini, ilmu kita yang mungkin kita rasa nggak berkembang, tapi sebenarnya itu nggak alasan. Kita harus juga tetap mencas diri kita agar kita tetap penuh untuk anak didik kita. Lepas dari apakah mereka paham atau apakah mereka energi yang kita bagikan, ilmu yang kita bagikan, hal positif yang kita bagikan, apakah anak didik kita ini sungguh memang benar-benar sudah memahami itu atau sudah tahu bahwa itu untuk mereka. Kita tidak berpikir dari segi mereka, kita harus berpikir dari sisi kita bahwa itu adalah bagian kita. Begitu ya. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku, hukuman dan penghargaan. Seorang tokoh Dian Golson menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama katanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, dari ketiga teori motivasi perilaku, hukuman dan penghargaan yang disampaikan Dian Golson ini, sebenarnya saya pun setelah belajar ini, saya menjadi sadar bahwa selama ini yang saya lakukan itu mungkin anak-anak saya patuh
patuh atau anak didik kita patuh, tapi supaya dia menghindari ketidaknyamanan karena kita hukum atau misalnya kita buat dia sebagai contoh yang tidak baik kepada teman-temannya, atau dia rajin mengerjakan sesuatu cepat dan tanggap karena kita menjanjikan sesuatu. Saya juga pernah seperti ini, kalau nanti siapa yang dapat 100 nasib semangat belajarnya karena dia tahu ada imbalan dan juga ada penghargaan. Namun sebenarnya dari fasilitator yang saya pelajari, yang baik itu katanya kalau kita bisa menjadikan mereka seperti yang mereka inginkan dengan menghargai dirinya sendiri. Aku harus belajar karena aku perlu. Aku yang butuh. Begitu dia. Dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Itu yang harus kita tumbuhkan dalam diri anak didik kita. Kemudian ada keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Karena kalau peraturan kelas, katanya itu biasanya cenderung dengan hukuman. Ataupun peraturan kelas itu biasanya hanya dibuat oleh wali kelas atau guru kelasnya saja. Tapi kalau dia keyakinan kelas, sebelum menjadi keyakinan ada dia istilahnya dengan kesepakatan kelas. Ini seperti contohnya ketika kita masuk satu kelas, kita tanya kedua anak-anak, baik, kita akan belajar fisika hari ini 2 kali 40 menit. Maka ibu tanyakan, selama 80 menit ini kalian mau seperti apa kita belajarnya? Kita tanya mereka maunya apa? Baru ada nanti yang bilang, kami maunya Pak tidak boleh ada yang permisi, oke. Kami maunya kerja kelompok, oke. Kami maunya menyenangkan, oke. Kita tampung dulu semua apa yang mereka mau kita tanyakan. Saya sadar bahwa selama ini yang saya buat itu adalah peraturan kelas, bukan keyakinan kelas. Sehingga mereka dengan terpaksa, senyum terpaksa atau apapun itu tidak menikmati pelajaran kita. Nah, coba kita mulai dengan membuat keyakinan kelas ini, Bapak Ibu. Kita tanyakan anak didik kita apa yang mereka mau dari atau sesudah atau selama proses belajar mengajar kita laksanakan. Memang aneh-aneh juga, banyak yang aneh-aneh. Ketika saya praktekkan ini lucu-lucu, apalagi di kelas Bonaventura. Keyakinan kelas, boleh makan-makan bersama, boleh kita nonton kalau udah siap 1 unit. Ada kami 8 unit, kalau setiap selesai 1 unit nonton, udah habis waktu, nggak perlu lagi mereka ujian karena sudah selingi. Tidak, kita memberi mereka ruang untuk mengekspresikan keinginan mereka, tapi kita tetap menuntun mereka agar sesuai dengan koridor yang benar. Baik, nah, keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan murid yang muncul dari diri sendiri, yang menciptakan suasana kelas aman dan nyaman. Setelah saya coba ini Bapak Ibu, ini menarik. Iya, karena tadi kita yang menanyakan mereka, kalian mau seperti apa? Kami mau diskusi. Kami mau kalau ada materi itu ada dengan gambar, ada dengan video-video, atau kami mau persentase. Kami mau tutor sebaya, mereka saling mengajari satu sama lain ke depan. Ketika itu kita tampung, kemudian kita putuskan menjadi sebuah kesepakatan. Oke, hari ini seperti ini, nanti minggu depan kita buat seperti ini. Ya, kelas itu sepertinya hidup. Tapi sebenarnya ini tidak mudah, seperti yang saya bilang di awal. Ini butuh hati yang lapang dari kita seluruh Bapak dan Ibu guru. Kemudian juga kita perlu juga melihat dan mereka bagaimana pencapaian materi kita, harus kita susun dia. Sebagaimana kalau misalnya kita buat seperti ini, berapa unit yang akan sampai, tapi tidak akan mengurangi. Yang pasti kita coba dulu. Nanti Bapak dan Ibu akan lihat bahwa anak kita menikmati ketika mereka kita libatkan. Yang penting sebenarnya yang mau saya sampaikan bahwa teacher center itu pelan-pelan harus kita kikis dalam diri kita. Kita harus membuat anak kita sebagai center pembelajaran. Walaupun kita adalah gurunya, tapi kita tetap hadir membimbingnya. Jangan selalu tentang kita, ayo kita tanya tentang mereka. Begitu dia. Kemudian kebutuhan dasar manusia, ada dia kebutuhan bertahan hidup, ada dia kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kemudian kebebasan, keputusan akan pilihan dan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Sebenarnya kalau berdasarkan yang disampaikan Diana Gusen itu, kalau ada katanya kenakalan-kenakalan remaja, ini karena
ada di antara kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi sama mereka. Dan sebenarnya tidak sepenuhnya ini semua yang tanggung jawab kita juga tidak. Tapi kenapa itu timbul kenakalan, tidak terpenuhi kebutuhan yang 5 ini. Sehingga mereka mencari jalan untuk diperhatikan, kemudian mereka mencari jalan supaya mereka diakui, kemudian mereka menjadi jalan supaya mereka bisa bebas, dan mereka mencari jalan supaya mereka merasa senang walaupun dengan hal-hal yang tidak bisa kita terima, dan itu sering kita sampaikan sebagai pelanggar peraturan. Tapi sebenarnya kenapa itu terjadi? Karena kelima kebutuhan dasar anak didik kita pada dasarnya belum terpenuhi. Kemudian berikutnya contohnya, Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya Doni, dan beberapa anak di kelas 2A telah datang. Padanya mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira alasan Doni melakukan hal tersebut? Nah, sebenarnya ini masalah sepele ya Bapak Ibu, hanya masalah bekal yang diminta dengan paksa. Dan ini masalah anak SD. Kenapa di pendidikan guru penggerak kami banyak sekali dibahas mengenai anak SD ini Bapak Ibu? Karena katanya ternyata ada banyak sekali anak didik kita se-Indonesia ini yang harusnya fase-fase dasar itu pun belum lulus. Sehingga ketika dia sampai ke jenjang yang lebih tinggi pun, Bapak dan Ibu guru yang ada di jenjang lebih tinggi kewalahan. Karena harusnya tidak di level itu lagi kita untuk anak didik kita. Tapi karena di dasar pun mereka nggak lulus, ya masih tetap kejadian. Orang akan merasa lucu ketika menampak atau menemui bagaimana seorang anak SMA masih senang menamai nama orang tua. Padahal itu sebenarnya harusnya ada di level awal mereka, ketika mereka masih kanak-kanak, itu masih menjadi kesenangan mereka katanya. Tapi sampai anak SMA pun masih senang, berarti sebenarnya mereka masih ada di fase itulah. Bahkan harusnya mereka sudah berpikir lebih kritis, tidak ada lagi harusnya seperti itu. Tapi selalu kita temui, dan ini yang paling banyak menghambat kita dalam proses belajar mengajar, hal-hal kecil dan sepele. Dipegangnya bajuku, kemudian diambilnya pulpenku, dan itu mesti kita temui untuk ukuran anak SMA, dan harusnya itu nggak ada lagi. Tapi itulah yang masih banyak sering terjadi kita alami. Kemudian ada di sini refleksi atau lingkaran 4 kebutuhan dasar. Ini disampaikan bahwa ini tidak hanya untuk guru-guru, untuk kita seluruhnya. Ternyata sebagai manusia ada lingkaran 4 kebutuhan dasar kita. Yang pertama itu diterima dan disayang, kemudian senang, kemudian bisa. Kita bawa rasa adanya kita bisa, kemudian bebas. Jadi banyak orang menurut Diana Gusen tadi tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya ini, atau banyak juga yang pura-pura terpenuhi. Nah, sehingga dalam kepura-puraannya itu, dalam pelaksanaannya, walaupun dia sudah menjadi seorang guru, seorang pendidik, banyak dilihat tidak menampilkan ciri seorang pendidik. Karena katanya jangankan siswa, guru, orang dewasa pun banyak tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya ini. Sehingga mereka pun mencari mewujudkannya dengan banyak cara yang mungkin menjadi menyimpang. Bisa kita bayangkan, kalau gurunya pun tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, bagaimana dia memenuhi kebutuhan dasar muridnya, atau bahkan bagaimana dia peduli dengan itu. Kalau mungkin di masa tahap fase-fase kehidupannya pun seorang guru tadi untuk menjadi seorang guru tidak merasa bahwa dia diterima, atau dia disayang, atau dia merasa dia bebas, atau dia merasa bisa. Kecenderungan-kecenderungan ini juga nanti akan mempengaruhinya saat mendidik anak-anak. Nah, itu yang disampaikan juga. Kemudian, untuk membantu kita, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Ini kita jawab saja dalam hati kita masing-masing supaya ini jadi refleksi kita. Yang pertama, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Tentu saja kita memiliki orang-orang yang penting dalam hidup kita, baik pasangan, keluarga, sahabat, teman. Kemudian, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Apakah nilai kebajikan, kebebasan, diterima, disayang, dianggap bisa yang kita? Atau keempatnya itu kita perlu, atau ada yang sudah kita dapati atau sudah terpenuhi? Kemudian, kalau Anda menjadi orang yang karakter atau sifat apa yang paling inginkan ada pada diri
kita sudah menjadi pribadi yang ideal. Kalau menurut saya, pribadi yang ideal ini tergantung bagaimana seseorang menilainya. Menurut kita bisa saja si A ideal, tapi menurut dirinya sendiri dia belum. Atau kita lihat si B masih banyak kurang, tapi menurut pandangannya dia sudah ideal. Sebenarnya saya sudah membuat keyakinan kelas ini di 2 kelas Bapak Ibu, di Antonius Padua dan juga di Bonaventura. Bukan kita membanggakan Antonius Padua, memang bukan, tapi memang beda ya. Kalau di Antonius Padua itu lebih kepada bagaimana cara mengajar atau apa, enak lah pokoknya. Nah, seperti yang disampaikan Ibu SD tadi, yang saya temui di Bonaventura, oh ini lucu, karena ada mereka 43 sampai ada bilangnya keyakinan kelas ketika saya suruh tulis kemudian tempelkan ke depan itulah yang mereka buat, boleh makan bersama. Nah, boleh cerita-cerita gitu. Nah, bagaimana harus kita lakukan? Seperti yang disampaikan Bu SD tadi, saya buat seperti ini. Pertama itu kan keyakinan kelas. Jadi karena kalau masih keyakinan kelas, berarti setiap orang boleh menuliskan apa yang dirasa benar. Apa tulis, kumpulkan ke depan. Kemudian saya akan bilang, mari kita pilih keyakinan kelas kita ini agar menjadi kesepakatan kelas. Berarti kita sepakati. Nah, ketika bertemu dengan itu, langsung saya bilang, ini tadi siapa yang buat? Oh, katanya kita bisa makan-makan di kelas. Gak bisa ya anakku ya. Mana ada makan-makan di kelas? Makan-makan di kantin. Berarti ini gak bisa kita sepakati bersama. Setuju? Nanti memang sebagai soalnya tidak setuju. Oke, kita putih. Siapa yang paling banyak? Berarti itu yang sepakat. Kita yang kontrol anak kita. Karena kalau enggak memang benar 43 itu hanya 20 yang bisa masuk akal saya bahwa itu adalah kebenaran yang mereka yakini. Kebenaran yang mereka yakini. Sempat ada kemarin istilah 3T. Saya baru dengar ya, 3T. Tertib, apa itu satu lagi? Tertib, tenang, teladan. Nah, saya baru dengar itu dari Bonaventura. Kelas yang tertib, tenang, teladan. Padahal kita senyum, sapa, salam. Berarti ya saya bangga. Kalau misalnya saya tidak buat ini, saya juga tidak tahu bahwa anak kita ternyata punya banyak keyakinan dalam dirinya. Atau ada yang bilang tutor sebaya. Padahal saya baru sekali bilang, ada loh makku cara belajar itu tutor sebaya. Kayak mana tutor sebaya itu, Bu? Kamu pilih temanmu siapa yang kamu rasa mudah menjelaskan sesuatu itu sama kamu. Ya, kasihanlah Jessica, dia terus dipilih semua orang, jelaskan. Jadi di depan, apa materi yang kamu lihat? Kalau aku nggak tahu ini itu kayak mana, jelaskan sama temannya. Itu namanya tutor sebaya. Dan mereka banyak yang suka itu, lebih suka dia temannya menjelaskan daripada saya. Sebenarnya hati saya ini agak sedikit nggak enak, tapi itulah kebenarannya di keyakinan kelas ini. Mereka menunjukkan apa yang ada dalam pikiran mereka. Nah, ketika kita rasa itu melenceng, bahkan lebih banyak melenceng, namanya anak-anak. Kalau bisa nggak belajar, kalau bisa nonton, kan itu yang mereka sukai. Kita arahkan. Ini nggak bisa ya anakku ya. Atau saya buat kesepakatan, ibu akan izinkan kalian menonton film yang ibu pilihkan dengan syarat kalau ulangan harian kalian hampir 80% dapat nilai 90. Itu sudah pernah saya praktekkan. Dan itu saya tepati. Kalau memang ada di antara 40-an lebih dari sekitar 25 yang dapat 80-90, nggak apa-apa. Saya akan pilihkan film-film motivasi yang bisa mereka tonton. Tapi harus benar ya, dengan sesuai dengan nilai ujiannya. Makanya kelas IPS selalu sedih kalau dibuat kayak gitu. Ah, ibu ini yang betul aja, itu ece-ece itu. Katanya enggak, kelas IPS buat berhasil selalu kayak gitu. Coba, kalau bisa, enggak ibu bilang pun harus 90, enggak 80 aja, tapi harus 80%. Itu adalah cara kita yang disebut sebagai kesepakatan kelas tadi. Bagaimana Ibu Sardiana? Terima kasih untuk pertanyaannya. Kira-kira masih ada Bapak Ibu guru hebat? Sudah kira-kira kita pahami bersama? Ada lagi? Baik. Terima kasih untuk waktunya. Saya mohon undur diri dari berbagi praktik ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dan berjumpa kembali dalam berbagi praktik baik lainnya. Mohon juga doa dan dukungannya agar saya bisa menyelesaikan pendidikan guru penggerak saya secara tepat waktu, sehingga kita bisa terus berbagi praktik baik dan juga kebiasaan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. When I open my eyes in the world, father and mother wait for my first word, and they call me name in the prayer. They will say it full
of love, thank you babe for the given. Beranjak dari bawah cita-cita aku rakit. Problem terus datang bagai virus yang menjangkit. Jatuh untuk belajar bagaimana cara bangkit. Terluka agar kuat untuk menahan rasa sakit. Terlepas dari kisah 24 tahun. Proses dilewati susah senang jatuh bangun. Mencari jalan sukses walau kadang mau menyerah. Karena cinta mereka susah jadi bahagia. Thank you friends because you love me. Thank you so much for my family. Belum bisa ku balas apa yang kalian beri. Hanya salam doa semoga Tuhan memberkati.